pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. The pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman SMA Negeri 21 Medan. Wah, luar biasa ya perkenalannya. Perkenalkan, saya Jessica Selaban dengan rekan saya. Saya Edison Samuel Segar. Di sini kami akan membawa acara tentang sosialisasi dan kekerasan seksual dan digitalisasi. Baik, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Ada susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyanyian lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudara Magdalena. Yang ketiga kalau pembuka oleh saudari Yang Gunawanita. Yang
di era digitalisasi. Jadi memberikan pengetahuan ini sebenarnya mereka kepada kita ya sebagai siswa yang akan nanti terjun ke lapangan. Kita memang harus merasakan ya era digitalisasi itu di dalam kehidupan global itu harus kita lakukan gitu. Jadi mereka memberikan ini manfaat besar bagi kita. Semoga para mahasiswa yang datang ya kami menerima secara lapang dada. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kamu dan kami di sini ya mohon maaf apa yang bisa kami berikan hanya sederhana sekali karena SMA 21 ini SMA yang memang sederhana, tapi kami berbesar hati untuk menerima tamu apapun. Kirim salam kami ya, kami ini apa adanya, tapi kirim salam kami bahwa kami itu senang menerima para mahasiswa karena mudah-mudahan kamu ini dalam pendidikan ini sukses dan bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan kata-kata pembukaan. Berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Penyelenggara yaitu Saudara Daniel Francisco Tabarat Wakil 4 kali 8. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada saudara kita dalam memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan kepada Asian. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan saya. Nah teman-teman, tujuan kami di sini untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang kita miliki. Saya sebagai ketua penyelenggara meningkatkan rasa partisipasi karena kesiapannya untuk berpartisipasi pada acara ini. Kata jika ada kesalahan kata saya ucapkan saya maaf, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketua penyelenggara. Semoga dari apa kata sambutan yang sampai kepada kita bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, panitia akan membagikan pretest. Jangan khawatir ya, ini bukan ujian, tapi hanya melihat sejauh mana kalian mengetahui bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme di era digitalisasi. Pada panitia silakan. Biasanya dikerjakan secara ini ya. Baik, kita masuk ke pemaparan materi. Mari kita mulai dengan pemaparan materi pertama tentang definisi nasionalisme yang akan disampaikan oleh Saudari Agnes Novitaboris Manjaro kepada Saudari. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo semuanya. Kayaknya kan semua ya. Halo. Oke, nah jadi kan, ini kita udah kenalan kan? Nah jadi nama saya Agnes Novitaboris Manjaro. Di awal ini saya akan menjelaskan nih mengenai apa sih itu nasionalisme. Mungkin di antara kita semua di sini itu udah tahu nih arti nasionalisme itu apa sebenarnya. Nah, namun di sini kakak bakalan jelasin secara sederhananya apa itu nasionalisme. Nah, ternyata adik-adik, nasionalisme itu adalah suatu rasa yang kita miliki atau perasaan cinta kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu negara kita sendiri. Nah, jadi kan nasionalisme itu bukan hanya dapat dirasakan kita sendiri aja, itu juga bisa kita perlihatkan melalui simbol-simbol rasa nasionalisme, seperti langsung
nggak apa-apa loh, bukan makanan orang. Ada yang tahu? Kakak kayaknya tahu nih. Oh, oke. Nah jadi kan teman-teman, sosialisasi ini itu berangkat dari masalah banyak sekali pengaruh dari luar yang masuk ke negeri kita, Indonesia, tanpa penyaringan, tanpanya ada penetralisiran informasi maupun tren-tren yang masuk itu udah ada disaring. Istilahnya kita terima mentah-mentah semua apa yang ada dari luar masuk dalam negeri kita. Nah jadi makanya disinilah sosialisasi ini itu berperan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Terkhususnya nih kan kita generasi digital. Semua punya handphone? Punya handphone, pasti punya handphone. Makanya kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Bijak bukan berarti untuk diri sendiri, bisa aja untuk orang lain dan untuk negara bahkan. Nah jadi kembali ke topik ya, kita harus tahu kenapa kita harus memiliki rasa nasionalisme. Yang pertama, identitas. Kenapa kami bilang identitas? Karena rasa nasionalis itu adalah sebagai identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Misalnya kalian, kita luar negeri, ada paspor kan? Itu identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya kalau kita mau pergi nih ke luar negeri, itu nggak sembarangan bisa harus pergi main terbang aja. Ada prosedur yang harus dilakukan. Dan ini juga sebuah cara untuk menunjukkan bahwa kita itu bangsa Indonesia. Dan juga biasanya kalau misalnya kita nggak punya identitas ini, seperti saya bilang tadi, pengaruh luar itu gampang kali untuk mempengaruhi pemikiran kita, lalu mempengaruhi gaya hidup kita. Ada yang sering nonton drakor di sini? Enggak? Biasanya cewek-cewek itu kan, dia ada bilang kok di drakor itu kayak siapa gitu kan? Itu kalian tahu artinya apa kan? Itu buruk kan? Nah jadi ketika kita udah tahu nih itu buruk, nah jadi disinilah kita harus menyaring hal-hal yang nggak perlu kita lakukan yang ada di luar negeri untuk kita lakukan di Indonesia. Lalu yang poin kedua, kenapa kita harus memiliki rasa nasionalisme adalah nasionalisme itulah yang menyatukan kita di tengah perbedaan. Nah teman-teman, perbedaan yang dimaksud ini itu kan di Indonesia ini banyak pulau, suku, bahasa, ya kan? Kalian mungkin kita di sini ada yang beragama Muslim, Kristen, Katolik, benar? Nah itu dia, makanya dalam perbedaan ini kita disatukan satu rumah bersatu, yaitu negara kita, negara Indonesia. Yang ketiga itu ada nasionalisme mendorong kemandirian dan kebanggaan. Nah jadi maksudnya yang ketiga ini lebih ke membudidayakan produk-produk lalu ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Misalnya nih kan ada nih produk lokal dari Indonesia, itu yang harus kita budidayakan, harus kita perkenalkan ke luar negara Indonesia ini. Bukan kita yang mengikut dari yang luar ke dalam, kita yang harus memperkenalkan. Jadi adik-adik, rasa nasional ini juga ketika kalian memiliki bakat yang menurut kalian itu harus dikembangkan, kalian kembangkan, tunjukkan sama dunia. Aku ini orang Indonesia, aku orang berbakat. Jadi jangan kita yang dipengaruhi oleh luar, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Gitu maksudnya. Lalu di sini saya membahas perbedaan antara menciptakan rasa nasionalisme sebelum dan sesudah era digitalisasi. Ibaratnya bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia sebelum adanya digital dan ada sesudahnya digital. Ada yang tahu? Ada yang bantu ada lagi nggak? Kalau sebelum digital masyarakat Indonesia ini seperti apa? Dari saat ini kan lagi dalam pengiriman nih. Kalau di zaman yang orang Indonesia itu kan, kalau misalnya mengirim surat kita harus melakukan
pos. Benar. Kalau sekarang ya tinggal mudah menggunakan teknologi, contohnya WhatsApp. Iya. Benar. Nama Bang siapa? Oke, benar kata Bang Mikael. Ibaratnya nih ya, sederhananya sebelum dan sesudah masa era digitalisasi ini, penyebaran informasi itu sangat cepat. Secepat kilat. Bahkan yang dari luar negeri itu nggak sampai 1 jam itu sampai di Kisaran, di Medan. Benar nggak? Kasus yang ada di Jakarta nggak sampai semenit nyampe di Medan. Benar nggak? Orang dulu deh kalau misalnya mau dapat info itu harus lewat koran, berita, kantor pos, surat. Nah, sekarang tuh udah sangat beda. Jadi ibaratnya di sini kita tidak membandingkan baik buruknya mereka. Jadi ibaratnya orang dulu aja sebelum kenal digital ini, mereka bisa mengimplementasikan rasa nasional itu. Biasanya mereka rajin upacara bendera. Masih di sini masih ada kan? Yang kedua, biasanya mereka gotong royong. Di sini masih ada gotong royong? Di lingkungan rumah masih ada gotong royong? Masih? Oke, berarti masih bagus. Karena terkadang adik-adik di lingkungan di luar sekolah biasanya itu jarang terjadi adanya atau kegiatan gotong royong. Ibaratnya kayak sampah, yaudah ibaratnya situ bersih, yaudah kan ada tugasnya. Jadi nggak ada kegiatan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan itu. Lalu yang paling membedakan dari kedua hal ini, kedua dimensi ini, itu interaksi langsungnya. Contohnya maksudnya begini. Sebelum masa era digitalisasi, itu orang sopan, anggun gitu kan, kayak ngomong tuh langsung gitu. Tapi kalau sekarang, padahal satu kelas nih, bisa dia chat-chatan. Ada kenalan gini yuk. Pasti ada yang kayak gitu. Dia ngechatnya di HP, bukan ngomong langsung. Jadi kan dia memang berinteraksi, tapi tidak langsung. Itu bedanya. Dan biasanya nih ya, orang yang berada atau orang yang pernah berada di masa sebelum era digitalisasi ini, itu orang yang paham etika dan moral. Karena biasanya orang udah terpapar digitalnya sangat parah, bahkan guru lewat itu nggak ditengok kalau dia main HP. Biasanya gitu. Orang tua yang lagi makan, nyuruh sholat misalnya, bentar nak, main HP dulu. Itu dia. Makanya era digitalisasi ini sebenarnya bagus. Itu bagus. Itu sebagai penyokong kita untuk lebih maju. Tapi biasanya di kalangan kita, contohnya, saya juga termasuk di sini. Generasi muda itu banyak terseret ke arus yang negatif. Nah, nanti di materi selanjutnya dijelaskan dampak positif dan negatif dari digital ini. Nah, jadi itu dia tadi. Kalau misalnya sebelum digitalisasi kan, kalau sudah digital ini, dia rasa nasionalisme itu berbeda dari sebelum digital. Kenapa? Karena orang sekarang mengekspresikan rasa nasionalisme itu dari handphone. Mereka mempromosikan produk mereka dari live TikTok, live Facebook, ya enggak? Nah, jadi produk-produk lokal itu disebarkan, dijelaskan kepada dunia itu melalui online semuanya. Lalu, ya pokoknya sebenarnya ini juga digital ini nggak selamanya negatif. Tergantung kita membawa kemana sebenarnya arusnya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada saudari Agnes. Mari berikan tepuk tangan yang mulia kepada saudari. Selanjutnya materi kedua tentang nasionalisme di era digital yang akan disampaikan oleh saudari Rejeni Karina Andrea. Waktu dan tempat dipersilakan. Setelah saudari Karina memaparkannya, kami izin mengambil kembali isi cerita. Sebelumnya saya ingin menyapa adik-adik semuanya. Selamat siang buat kita semua. Kurang semangat sekali lagi ya. Selamat siang untuk kita semua. Tadi kan kita udah dengar nih pemaparan materi dari Kak Agnes Novita tentang apa sih itu nasionalisme dan kenapa nasionalisme itu penting.
sih Tokopedia? Makanya ya, saya juga suka. Yang jadi masalahnya di sini bukan itu. Yang jadi masalah itu kita yang lebih tertarik sama produk luar ketimbang produk kita. Kita beli produk nih, misalnya dari Cina, ya kan? Produk Cina itu bagus-bagus, murah. Produk Indonesia apalah mahal, nggak bagus lagi kualitasnya. Jangan salah teman-teman. Kita Indonesia itu masih punya produk yang bagus, yang masih bisa disaing lah dengan global itu. Nah, intinya boleh sama kayak dari budaya asing, tapi harus seimbang. Ya kita harus membeli produk-produk lokal kita. Mengapa? Karena dengan membeli produk-produk lokal yang ada di negara kita ini, kita dapat membantu yang namanya UMKM, usaha menengah kecil. Usaha kecil menengah, ya. Dengan kita membantu itu, kita dapat membantu roda perekonomian di negara kita. Selain itu, kita dapat membantu juga memperluas seperti tadi lapangan pekerjaan. Jadi dari keempat inilah tantangan yang cukup signifikan yang kita hadapi saat ini di era digitalisasi. Intinya teman-teman, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi bangsa itu harus melek, harus bisa tahu mana yang baik, mana yang benar. Mari manfaatkan digitalisasi yang ada saat ini sebagai kesempatan untuk mengenalkan identitas bangsa kita ke kancah nasional itu, internasional, bukan hanya ikut terjerumus ke dalam arus globalisasi. Jadi kalau kita tidak kita, siapa lagi gitu kan? Jadi mari sama-sama bekerjasama, saling peduli, dan saling menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada negara kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya kembalikan kepada MC. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada pemaparan materi yang sudah diikuti tentang solusi strategi tantangan nasionalisme di daerah kita. Yang disampaikan oleh saudari anggota dari kita dan Jessica yang selamat. Pak Kedua Kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tadi kan Kak Karina itu sudah menjelaskan mengenai tantangan nasionalisme di era digital saat ini. Tadi Kak Karina menjelaskan ada 4 tantangan nasionalisme di era digital. Apa aja tadi? Yang pertama
video di Instagram itu atau di TikTok itu tentang kayak keindahan alam Indonesia, budaya Indonesia dari Batak, Minang atau bahkan Papua, sehingga orang lain juga ikut bangga dengan Indonesia. Jadi jangan hanya lihat video yang hanya menjelek-jelekan Indonesia. Sebenarnya Indonesia juga nggak jelek-jelek amat kok. Indonesia itu bagus kok. Tetapi kita hanya lihat Indonesia dari sisi yang jeleknya aja, nggak lihat yang baiknya. Jadi kita harus ubah pola pikir itu, ubah mindset tersebut. Bahwasanya Indonesia banyak kok. Yang jangan hanya kita bilang Indonesia mulutnya kayak beda. Banyak kok yang pintar. Ada yang nonton Clash of Champions. Nah, di situ mereka pintar-pintar kan, murid Indonesia kan. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, jadi lihatlah konten-konten itu yang beneran, ya jangan yang buruknya aja, tapi lihatlah yang baiknya. Kemudian, yaitu peran aktif pemerintah, tokoh masyarakat, dan influencer dalam melawan narasi negatif. Dan peran pemerintah di sini yaitu pemerintah harus bisa memberikan informasi itu dengan jelas, bukan jadi biar membaca itu nggak bosan, karena kita tahu orang Indonesia itu malas baca, literasinya rendah. Jadi buatlah berita itu mungkin sesingkat mungkin dan agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda. Dan kemudian yang kedua itu tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu bisa menjadi teladan atau contoh bagi masyarakatnya. Yang kemudian yaitu influencer dalam melawan narasi negatif. Influencer ini kan pasti kita lebih suka lihat influencer daripada pemerintahan kan, kayak artis seleb-seleb. Nah, jadi mereka itu juga harus bisa membawa konten-konten yang positif, bukan hanya konten-konten yang negatif di sini. Jadi harus berubah karena kebanyakan generasi muda itu lebih senang melihat influencer kayak Ria Ricis, mungkin Carol Bramasta dibandingkan dengan konten-konten si Prabowo gitu kan. Jadi nampaknya itulah peran dari influencer ini dalam melawan konten-konten narasi negatif, karena ketika semua pihak bekerja sama, kita itu bisa melawan konten-konten yang ada di media sosial yang negatif itu berganti dengan konten-konten positif, yaitu dengan peran kita sama-sama. Jadi jangan hanya kita menonton video-video yang menjelekan Indonesia. Alangkah baiknya kenapa kita nggak ikut serta ikut membuat video singkat atau bahkan cuma sekedar membagikan kutipan atau motivasi dalam lampu merah putih misalnya. Itu kan juga menunjukkan rasa semangat nasionalisme. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Jessica. Silakan pada Kak Jessica, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Yati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai pembahasan strategi dari tantangan nasionalisme di era digitalisasi. Yang pertama, teman-teman, seperti yang kita ketahui, budaya asing dan arus digital itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari musik, film, fashion, sampai belanja online kita bisa melakukannya melalui HP. Untuk itu kita mempunyai untuk itu bisa menjadi sebuah peluang atau juga tantangan bagi kita. Nah, ada beberapa strategi dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, budaya asing yang mempengaruhi generasi muda. Mendorong apresiasi budaya lokal melalui event konten kreatif dan media digital, yaitu seperti kita melakukan membuat beberapa konten yang mendukung budaya kita, seperti menggabungkan musik gamelan dengan beat atau musik-musik yang sekarang lagi hits. Dan yang kedua, integrasikan seni musik dari tradisi Indonesia ke platform populer TikTok, YouTube, dan Instagram seperti yang ada di nomor 1 tadi. Dan yang ketiga yaitu tingkatkan kebanggaan generasi muda terhadap produk budaya bangsa. Yang seperti kita ketahui teman-teman, sekarang kan banyak nih anak Indonesia yang main FOMO, yang dimana ikut-ikutan tren beli ini, beli itu, dan meninggalkan hak yang menjadi jati diri kita seperti pakai batik. Nah, untuk ini kita bisa memakai produk budaya kita sendiri, yaitu
Jadi ya memang itu kita sekarang. Jadi sekarang materinya adalah dampak era digital terhadap nasionalisme. Sebenarnya tanpa kakak jelaskan, tanpa saya jelaskan, kali ini ngerti kan apa itu dampak? Udah kan ketua? Udah belum tua? Oh dia ketuanya? Oh iya. Nah dia ngerti ya apa itu dampak era digital terhadap nasionalisme. Nah jadi adik-adik, biar kalian nggak ngantuk gitu kan. Dampak ini terbagi menjadi dua. Nah, dampaknya itu yang pertama ada dampak negatif dan ada dampak ya betul, juga positif. Dampak positifnya adik-adik, yang pertama mudah akses pengetahuan. Nah, mudah ini kita batasi juga dengan pengetahuan. Yang pertama, kalau dulu kita membahas sejarah itu dengan buku yang tebal ini, sekarang kita buka sejarah hanya melalui HP. Nah, hanya jadi semua isi negara ini adalah berada di tangan kita. Jadi kuncinya itu teman dari kita. Kalau kita mau cari yang positif, bisa. Karena kuncinya di mana? Di jari. Kalau kita mau buka yang negatif, bisa. Apalagi Windows, bisa kan? Karena semuanya itu adalah di mana? Iya, di jari. Kuncinya itu di jari. Kemudian dampak yang kedua, dampak yang kedua memperkuat persatuan. Kenapa dibilang memperkuat persatuan? Ya karena, ya benar, karena melalui berkembangnya teknologi, ketika ada saudara kita yang di luar Pulau Sumatera ini, kita dapat berkomunikasi secara langsung. Iya benar deh, saudaramu yang ada di Pulau Jawa itu kan bisa komunikasikan dari situ. Nah, melalui perkembangan teknologi inilah di era digitalisasi kita semakin memperkuat rasa persatuan kita. Jadi nggak ada jarak antara kita. Kayak hubunganmu yang LDR ya kan? Kemudian yang ketiga, membuka ruang kreatif untuk negara kita. Melalui perkembangan teknologi ya kan katanya sekarang, melalui perkembangan teknologi membuat kita kreatif untuk mengembangkan kegiatan kita. Kenapa dibilang kayak gitu? Dengan perkembangan teknologi yang pertama ada TikTok. Nah, misalkan kita buat video selain pakai itu bisa kan buat kebudayaan. Tentunya dengan kita memviralkan itu kan jadi negara kita ini khususnya kebudayaan kita ini menjadi lebih viral ya kan sampai ke ujung dunia. Kemudian adik-adik di samping capek kan? Iya capek. Apa lanjut aja lah, aku capek. Kemudian dampak negatif. Apa dia dampak negatifnya? Apa? Iya benar deh. Benar kan dia? Dengan adanya kemajuan ini membuat negara ini, membuat budaya asing masuk. Benar betul. Masuknya ya budaya jadi masuknya budaya asing melalui perkembangan teknologi ini di era digital memberikan dampak negatif. Yang pertama dengan adanya K-pop. Tahu nggak sih K-pop itu apa? Nggak tahu. K-pop itu dari gotik-gotik itu. Terus membuat budaya kita itu menjadi bisa dibilang luntur lah ya, karena kan ada sekarang anak-anak Gen Z gitu kan, jadi itu suka kali gitu kan. Jadi iya kan deh, iya benar. Jadi beberapa Gen Z ini melupakan atau bisa bilang nggak tahu lah budaya dan adat istiadat kita ya kan. Contohnya banyak yang anak Gen Z sekarang nggak tahu lagu daerahnya, nggak tahu lagu apa seperti
Berkembangnya era teknologi ini di era digital memang kerap kali memberikan yang namanya sih ya. Orang itu membuli dari sosial media. Ada kan di depan dari dia tuh suka sama tapi belakangnya apa sih ini kan kayak gitu. Jadi itu juga memberikan, itu artinya memberikan dampak negatif melalui sosial media, perkembangan teknologi salah HP ya. Kemudian individualisme. Kadang kan adik-adik di sini, teman-teman semua ini kan fokusan main HP. Jadi orang yang di luar ini dia nggak kenal gitu. Membuat individualisme. Tahu nggak siapa individualisme? Kayak orang introvert. Iya, introvert dan suka diam-diam. Tahu nggak? Tahu? Apa? Iya, introvert. Tapi dia introvert kan ya? Iya, introvert dan suka diam-diam. Nah jadi membuat dari di apa ya, lebih diri. Jadi nggak ada interaksi antar sekelilingnya gitu. Kemudian selesai lah dampak ini saya jelaskan. Jadi saya mau satu orang untuk menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan, dampak positif dan dampak negatifnya. Saya mau tahu tentang itu dampak dari positif dari era digitalisasinya. Yang pertama itu kita mudah menerima informasi dan apa dari luar, sosial media itu terutama dari negara luar. Dan yang kedua, kita bisa mengekspresikan diri kita melalui media sosial. Dan yang paling pertama itu bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia itu ke media sosial. Kemudian dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu tidak mudah terpengaruhi oleh berita-berita bohong tadi yang disebarkan orang yang tidak bertanggung jawab. Satu lagi, timbulnya sikap individualisme. Oke, dia menggambarkan kesimpulan kepada dan jelas dari saya. Saya kembalikan kepada MC yang luar biasa. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya materi kelima tentang peran media sosial dan digital yang akan disampaikan oleh saudari Ridho Tinggal dan saudari Universitas Siregar. Dipersilakan.
pada saat krisis media sosial ini sangat bermanfaat pada pengalaman solidaritas di mana media sosial ini sangat berpengaruh pada pemberitaan atau segala macam berita jika negara ini krisis. Jadi ada media sosial yang mengupload ke media sosial contohnya di TikTok atau segala macam kan, di Facebook, di YouTube, sampai banyak sekali seperti negara perang antara Presiden Israel dia dalam YouTube, TikTok. Itu adalah salah satu contoh dari peran dari solidaritas kebangsaan saat krisis. Yang kedua itu tentang penguatan narasi kebangsaan di ruang publik digital. Media sosial juga memberikan narasi kebangsaan seperti pada saat kampanye digital. Sebagai contoh yaitu hari-hari besar kebangsaan kita, yaitu hari kemerdekaan, hari kepahlawanan, serta hari pemilihan presiden dan sebagaimana yang pada ruang penguatannya dengan nasionalisme tentang masyarakat dan warga negara yang telah berkontribusi dalam legalisasi tersebut. Yang ketujuh itu tentang ruang ekspresi identitas seksual, budaya, sejarah, dan nilai kebangsaan. Yang dimana pada media digital kita juga sebagai warga negara dari berbagai daerah dan latar belakang budaya yang berbeda dapat saling berinteraksi, dimulai dari pertukaran ide, pengalaman dan tradisi yang berkokoh rasa yang membuat serta rasa memperkuat persatuan dan kebangsaan. Sudah dari pemaparan dari kami berdua, saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada saudari Risma Teknis dan Ibu Risma. Sekarang waktunya kita mengisi podcast untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai sosialisasi ini. Kepada panitia, sudah cepat kami mulai. Baik, terima kasih kepada panitia dan kepada DKI sekarang menyisinya sesuai dengan kemampuan kalian. Bentar lagi materi ke-6 tentang peran generasi muda dalam meningkatkan nasionalisme akan disampaikan oleh saudari Daniel Francisco Sabarat. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya menjelaskan peran generasi muda dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan generasi muda dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Yang pertama itu sebagai agen perubahan dan penerus bangsa. Teman-teman, agen perubahan ini memiliki dampak positif untuk masyarakat. Contohnya, CBKS melakukan pembersihan kelas ini. Itu dampak positif kak untuk di kelas ini. Kalau contohnya dia menjatuhkan kawan aku itu, dampak positif kak? Mana ini enggak apa dia? Enggak, ya kan? Cocok gak dia dibilang itu sebagai agen perubahan? Ya, insyaallah. Cocok gak? Cocok gak? Ya kan? Habis itu penerus bangsa. Dengan cara apa? Cocok gak dia sebagai penerus bangsa? Dan dia apa? Kayak Daniel. Ini polisi nih. Cocok kali nih kelas ini, polisi nih. Polisi yang mana? Yang bayar aja. Banyak. Kita ya, kalau kami kayak aman itu kayak ini. Yang tentara siapa? Ini nih bapak. Yang tentara siapa? Yang tentara ya. Itu. Jadi bapak tadi udah nampak kali nih. Udah nampak kali. Yang tentara
Tiga itu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya. Melestarikan budaya dan nilai-nilai budaya itu adalah identitas. Identitas sebagai warga negara. Contohnya kakak ini suku Jawa. Kakak ini kan suku Jawa, berarti identitasnya kan orang Jawa lah. Gak mungkin orang Batak ya kan? Iya. Siapa orang Batak sini? Kamar berapa? Kalau contohnya pertama room ini mau sama kakak itu. Amin. Kakak ini juga satu ya. Jangan gitu. Malu-malu materi yang terakhir itu adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Contohnya itu yang kemarin ada yang itu kan dari sekolah ini. Jujur aja. Iya bang, iya. Jangan kita itu aja. Oke. Biar. Ayo kemarin. Karena dia tahu. Gratis. Oh, yang berempat ini lah. Mantap sekali kakak ini ya. Oh iya, bagus. Nah, kaitannya dengan ini tahu nggak berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Kita menyuarakan suara kita, itu berpartisipasi. Kita memberikan ide kita udah berpartisipasi. Contoh kecilnya di sekolah ini ada gotong royong, Pak. Itulah namanya partisipasi. Itu Mbak sekolah dulu ya. Kalau sumbangsa banyak. Dibilang dia ada kerja bakti. Itu Mbak. Berarti belum berperan kakak. Siapa yang ikut? Siapa yang pernah ikut kerja bakti? Bahkan ada malas-malas aja. Ini bang jalan-jalan ya. Habis satu kasus Pak. Iya. Ini kan ya. Berarti dia masih semangat yang lama ya. Mau nggak jadi generasi muda yang aktif? Lihat apa? Bilang ini nggak mau.
Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada MC. Teman-teman, sebagai penutup dari rangkaian kegiatan hari ini, kita akan membawakan kata penutup dari Ketua Negara, yaitu saudara dari Negara kepada saudara waktu dan tempat kami persilakan. Ada terakhir ini ya. Teman-teman, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jika ada kesalahan kata yang saya perbuat atau kakak-kakak yang lain membuat, kami mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebagai ketua penyelenggara yang telah menyukseskan acara ini. Saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada yang